Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada TV TCL modelnya 32A9. Kita tes ya. Indikatornya pun tidak menyala ya. TV-nya mati total. Kita bongkar dulu. Oke, untuk mesinnya seperti ini ya. Ini udah smart ya kalau nggak salah, Android. Ini untuk angkat smartnya atau mode smartnya. Kita tes tegangan outnya di sini ya. Nampaknya tidak ada tegangan masuk ya. Memang tidak ada tegangan sama sekali. Ini 12 voltnya 0 ya. Kita coba cek tegangan di sekunder primernya dulu. Untuk tegangan primernya ada ya, di elko besarnya ada sekitar 300 volt kurang lebih. Jadi ini memang tidak keluar tegangan sama sekali. Kerusakannya apakah di blok primer atau di sekundernya ya, atau di input atau di outputnya. Ikuti terus videonya. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe ya. Oke kawan, setelah saya cek, ternyata untuk tegangan supply ke IC PWM-nya di sini juga nggak ada tegangan ya. Jadi alhasil untuk IC PWM di sini dia nggak dapat tegangan baik di sini ya, ataupun dari tegangan trafo di sini. Plusnya ini nggak ada tegangan. Kecurigaannya ini untuk IC-nya mungkin nge-short jadi ngedrop ya. Jadi tegangan untuk supply-nya sendiri tidak keluar ya. Dan saya akan coba putuskan dulu jalur yang supply dari yang antara 8 sampai 16 volt kalau nggak salah, yang menuju ke IC PWM-nya atau IC driver-nya. Apakah tegangan di sini akan muncul atau tidak ya? Karena tadi ini di sini 0 ya. Di sini 0 di kaki elko plus di sini ya, di elko plusnya. Nah, ini diodanya nyambung ke elko di sini. Di sini tidak ada tegangan. Saya akan coba putus dulu ya jalur yang menuju IC PWM. Oke kawan, dan pada akhirnya saya lepas IC di sini, IC PWM-nya ya. Dan kita cek tegangannya sekarang. Untuk tegangan di sini ya, yang tadi hilang, tidak ada tegangan. Ada sekarang ya. Ada ya, sekitar, kalau sekarang ini terhitungnya 27 volt, malah besar sekali. Oke, jadi kerusakannya ada di situ. Rusak IC di PWM-nya, jadi memang sulit. Dan pada akhirnya ya kita lari ke alternatif saja ya. Awalnya saya coba perbaiki, barangkali ada komponen lain yang sebetulnya yang bermasalah, cuman ujung-ujungnya ternyata larinya ke IC juga ya. Jadi pada akhirnya ya sudahlah, kita ambil singkatnya saja. Jadi keputusannya saya akan modif TCL ini dengan menggunakan gacun kabel 5 seperti ini. Oke, ikuti langkahnya ataupun caranya, cara pasangnya. Simak terus videonya sampai akhir. Oke kawan, untuk gacunnya sudah terpasang ya, kabel 5 seperti ini. Ini mudah sekali. Pada awalnya untuk pasang gacun seperti ini untuk IC PWM, terlebih dahulu buang ya atau copot yang
Kalau di sini letaknya di bawah sudah hilang ya. Nah itu dia, PWM nya di sini sudah saya hilangkan, sudah saya lepas, karena kalau tidak dicopot itu khawatirnya mengganggu untuk suplainya nanti. Dan untuk padnya juga saya buang, ini kaki-kakinya saya saja buang ya, karena untuk melepasnya ini perlu lumayan harus pakai solder uap ya, ini karena keras sekali ini nempelnya. Kalau bisa sih diangkat ya, biar hemat bisa dipakai lagi, tapi ini saya buru-buru. Untuk pemasangannya mudah, kabel merahnya di PCC di sini ya, yang terkait dengan elko ini antara 12 volt sampai 16, kadang-kadang lebih ya, mungkin tergantung tipinya ya. Untuk kuningnya ke kaki drain ataupun kaki atau pad di sini ya, kaki tengahnya yang langsung nempel terhubung ke trafo, kaki drainnya ya. Kabel hijaunya dia masuk di 4 atau 300 volt elko plusnya, elko besar. Minnya kabel hitam ke negatif atau ke min, dan untuk kabel putihnya ke kaki 4 auto coupler di sini ya, kaki 4 auto coupler atau yang, nah ini dia ya. Nah ini ada titik, biasanya sejajar dengan titik ini kaki 4, karena untuk sebelahnya ini masuknya di min ataupun di ground ya, ground bagian primernya. Oke, sekarang kita tinggal coba apakah tegangannya sekarang mau keluar. Kalau tadi nggak keluar sama sekali ya, kita tes dulu. Bentar. Nah untuk indikatornya memang belum menyala. Nah ini dia, oh putih ya, menyala putih. Ini sih di sini sudah menyala merah. Kita cek tegangan, ada di sekitar 10 volt, mungkin ini belum on ya. Ini untuk PL nya ada di 71 volt. Ini masih dalam keadaan standby rupanya ya. Kita akan coba nanti pasang saja ya di unitnya, karena untuk tegangan sudah keluar sekarang, 12 voltnya sudah ada ya. Itu dia, kita akan coba pasang saja di unitnya. Oke guys, sudah terpasang ya. Kita coba nyalakan. Untuk tegangannya 12 volt, sepertinya turun naik ya, nggak konsisten ya. Untuk lampu ini, untuk lampu kabelannya menyala sebetulnya, tapi untuk indikator standby nya tidak menyala ya, seharusnya ada menyala putih. Nah ternyata ini masih ada masalah ya. Ini untuk 12 voltnya sendiri turun naik sepertinya. Nah kadang ada 16, kadang ada 13, 14, 11. Oke, ternyata ini masih ada masalah ya. Bagaimana mengatasinya? Lihat saja nanti hasilnya ya. Oke kawan, setelah dicek dengan menggunakan ampere analog seperti ini ataupun ampere biasa, ternyata memang tegangannya seperti itu ya. Untuk 12 voltnya goyang-goyang. Jadi kemungkinan ini masalahnya masih di power supply, atau memang kedepannya juga ada masalah ya. Karena untuk standby nya sendiri malah nggak muncul. Nah ini jadi pertanyaan, dan saya akan cari masalahnya. Atau mungkin nanti saya akan coba ganti gacun dengan gacun biasa dulu ya, nggak gacun kabel 5 seperti ini. Oke kawan, untuk kali ini saya akan coba supply-nya menggunakan supply eksternal dulu ya. Jadi kita akan coba suntik tegangan 12 volt di sini. Kita akan lihat indikatornya apakah sekarang mau menyala. Kita tes langsung di sini 12 voltnya ya. Ini sudah menyala.
Kita tinggal lihat hasilnya. Nah ini untuk indikatornya menyala ya. Ternyata memang betul sepertinya masalahnya ada di power supply. Jadi untuk kabelannya, jalur kabelan enggak, kabel optik maksudnya enggak menyala, dan standby-nya yang menyala. Jadi kita tinggal cari solusinya untuk mengatasi masalah di power supply. Ternyata apakah gacunnya ada masalah atau gimana, kita akan coba nanti dengan menggunakan gacun kabel 3 ya, sambil nunggu. Ternyata untuk kedepannya ini nggak ada masalah, cuman permasalahannya ada di power supply masih. Jadi power supply-nya belum stabil. Kita lihat sendiri tadi, ternyata tegangannya goyang-goyang ya, ataupun turun naik. Oke, ikuti terus videonya. Oke kawan, setelah saya coba juga ganti dengan gacun kabel 3, ternyata masih tetap ada masalah. Dan memang betul ya, ini rangkaian optokoplernya ini ada masalah. Optokoplernya kena, bukan hanya itu, juga rangkaian di blok optokoplernya di sini juga ini ada transistor yang kena juga ya. Jadi ini saya kesulitan cari transistornya. Kebetulan ini nggak ada mesin yang sama. Tadinya saya mau cari-cari di bekas yang lain juga. Kebetulan ini sudah hilang ya. Nah itu dia. Jadi saya nggak gunakan optokopler, dan saya gunakan gacun kabel 3 tanpa pasang optokoplernya ataupun kabel birunya. Ini sebetulnya ini agak meragukan ya untuk keamanannya terutama, tapi kita akan coba dulu seperti apa sekarang tanpa optokopler menggunakan gacun kabel 3. Kalau kabel 5 itu harus tetap pakai optokopler ya. Untuk kabel 3 ini kita bisa gunakan 2 kabel saja ya. Kita lihat. Nah, untuk standby-nya sudah muncul. Tegangan standby-nya ngeri ya, 19 volt. Tapi setelah on ya, nah lampunya tunggu mati dulu, ini kembali di 12 volt. Nah itu dia ya. Jadi agak ngeri juga sih sebetulnya. Untuk standby-nya kalau bisa ini jangan di standby. Dan untuk solusinya mungkin ada kawan-kawan yang bisa bantu bagaimana solusinya ini agar standby-nya tetap aman. Dan intinya TV ini sudah hidup, cuman masalahnya ini optokoplernya bermasalah, rangkaian optokoplernya bermasalah ya. Dan kita gunakan gacun kabel 2, maksudnya kabel 3 dengan 2 kabel yang kita gunakan ya. Oke, kita tinggal coba rangkai ataupun pasang di unitnya saja. Ini sudah dipasang ya di layarnya. Kita cek TV-nya sudah hidup. Di waktu hidup sekarang sudah ada backlight jadi 10 volt ya. Backlightnya menyala. Emang nih saya settingnya dulu di bawah standar ya. Kalau untuk standarnya ini di arah jam 11, mungkin ini di arah jam 10-an ya. Untuk arah autocoplernya kita lihat TV-nya apakah sudah menyala. Kalau TV-nya sudah menyala ya sekarang. Nah itu dia. Tapi yang agak risih ini dalam keadaan standby-nya ya. Kalau bisa jangan di standby kan kalau bisa ya, karena kondisinya seperti ini. Oke, tapi saya akan coba cari, mungkin kita akan tambah gender 12 volt di sini untuk menahan agar tegangannya tidak sampai lebih dari 12 volt ya. Atau bagaimana? Ikuti saja. Oke kawan, pada akhirnya saya gunakan Zener 12 volt di sini ya. Nah, ini soket antara 12 volt dan ground di situ. Saya gunakan pembatas Zener 12 volt untuk membantu menekan tegangan pada waktu standby ya. Kalau tadi waktu standby sampai 19 volt lebih ya. Ini dengan menggunakan Zener ini tentunya kita akan tekan dia di 12 volt ya. Nah, sekarang ini waktu on, TV-nya sudah menyala, maksudnya ini backlight-nya menyala, tegangannya di sekitar
11-12 volt ya. Dan untuk settingannya sudah kembali ke standar, saya coba naikkan tadi. Oke, intinya TV ini sudah kembali normal meskipun dengan menggunakan gacun karena power supply-nya bermasalah. Ternyata ada di rangkaian blok optocouplernya, entah kenapa, mungkin tadinya kena petir atau gimana, nggak tahu. Tapi yang intinya TV-nya sudah kembali normal. Dengan catatan kita gunakan gacun kabel 3 dan hanya 2 kabel yang kita pakai karena rangkaian optocouplernya bermasalah. Kalau ini dipasang malah ngedrop tegangnya jadi 5 volt ya, nggak 12 volt. Dengan cara ini bisa, ataupun juga dengan cara menggunakan power supply eksternal seperti yang saya gunakan tadi. Dengan power ini juga bisa ya. Maksudnya dengan power supply luar, TV ini bisa hidup. Cuman untuk rangkaian backlightnya mungkin harus dimodif juga nanti untuk naikin tegangan dengan menggunakan step up atau apa saja ya. Jadi TV-nya sudah hidup sekarang, tinggal kita kemas. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.